Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Tarisma Primastia Ayudia. Yang kedua ada Alda Sagita Askur. Dan yang ketiga ada Siti Nurkasana. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan informal dan non-formal. Mari kita simak bersama-sama. Pengertian pendidikan informal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan dilakukan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, pendidikan non-formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal utamanya dilaksanakan di keluarga. Menurut Livingstone mendefinisikan pendidikan informal adalah setiap aktivitas yang melibatkan pursuit pemahaman, pengetahuan, atau kecakapan yang terjadi di luar kurikulum lembaga yang disediakan oleh program pendidikan, kursus, atau lokakarya. Geber et al. Berpendapat bahwa pembelajaran informal dapat didefinisikan sebagai jumlah kegiatan yang terdiri dari waktu individu tidak berada di ruang kelas formal dengan kehadiran seorang guru. Menurut Marshall, pembelajaran informal berlaku untuk situasi dalam kehidupan yang terjadi secara spontan, misalnya dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Ini tercermin dalam apa yang dilakukan seseorang membaca, lihat, dan dengarkan, dan juga dalam hobi dan kehidupan sosialnya. Kebijakan tentang pendidikan informal berdasarkan UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 27, kebijakan tentang pendidikan informal meliputi 1. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua, hasil pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan informal dalam keluarga. Menurut Tarakiawan tahun 2001, pendidikan yang mungkin terjadi dalam keluarga yaitu pendidikan iman, moral, fisik, intelektual, psikis, sosial, dan seksual. Menurut Abdullah Nashi Ulwan tahun 2001, metode pendidikan keluarga yang banyak berpengaruh terhadap anak terdiri dari pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan pengawasan, dan pendidikan dengan hukuman atau sanksi. Tugas orang tua dalam menyiapkan pribadi anak untuk kesuksesan dunia akhiratnya yaitu memantapkan akidahnya, membaguskan akhlaknya, serta merajinkan ibadahnya. Upaya yang harus dilakukan keluarga dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu memfasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan bahagia, melatih kemandiriannya, menanamkan rasa percaya diri, membantu memfasilitasi buku bacaan yang bermanfaat, mengajak anak bermain dengan sepenuh hati, berkomunikasi dan berpikir, serta mengambil keputusan setiap dibutuhkan, mengajak anak-anak beraktivitas, dan membimbingnya. Selanjutnya, tantangan pendidikan informal di era globalisasi. Charles L. Harper tahun 1989 mengemukakan dua perspektif dalam melihat proses perubahan dunia global, yakni 1. Perspektif sistem dalam yang memandang dunia dan masalahnya. Yang kedua, perspektif ekologis tentang hubungan antara aktivitas sosial manusia dan kapasitas planet bumi dalam mendorong kehidupan.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi hubungan antar pihak, yakni orang, kelompok, negara, dan lain-lain dari suatu daerah ke daerah lain yang mungkin tidak banyak orang menyangka sebelumnya itu bisa terjadi. Dahulu, sumber informasi paling canggih adalah guru yang mempersiapkan diri untuk menguasai mata pelajaran tertentu. Sekarang ini banyak murid yang sudah mendahului atau lebih luas atau banyak menguasai informasi pengetahuan mata pelajaran dibanding dengan guru kelasnya. Jika dulu orang tua dan guru sebagai panutan atau teladan atau yang disebut role model bagi anak-anak, sekarang sudah banyak fakta anak-anak lebih menirukan figur favoritnya dari media TV, jaringan internet, dan media lainnya. Dulu anak yang pintar adalah mereka yang taat mengikuti pelajaran di ruang kelas. Banyak terjadi anak merasa bosan, kemudian nakal, bahkan drop out dari sekolah karena merasa lebih pintar dari guru kelasnya. Pengertian pendidikan non-formal. Menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dalam pasal 1 ayat 31 menyebutkan bahwa pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Tujuan dan fungsi pendidikan nonformal. Tujuan pendidikan nonformal: meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Fungsi pendidikan nonformal sebagai pengganti, artinya apabila warga masyarakat tidak memiliki akses terhadap satuan pendidikan formal atau putus sekolah, maka ia dapat mengikuti pendidikan melalui jalur nonformal. Yang kedua, sebagai penambah pendidikan formal, artinya apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang pada jalur formal dirasa belum memadai, dapat ditambah melalui jalur nonformal, misalnya melalui bimbingan belajar. Yang ketiga, sebagai pelengkap, yaitu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta didik, misalnya kursus komputer, menjahit, bahasa asing, dan lain-lain. Jenis-jenis pendidikan nonformal. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup. Yang kedua, pendidikan anak usia dini seperti kelompok bermain, taman penitipan anak, dan SPS yang ditujukan pada anak usia 1-4 tahun dengan tujuan mengembangkan potensi anak sejak dini sebagai kesiapan untuk hidup dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, pendidikan kepemudaan. Keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan. Kelima, pendidikan keaksaraan, yaitu pendidikan yang ditujukan kepada warga masyarakat yang buta aksara Latin. Keenam, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja atau kursus. 7. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A setara dengan SD atau MI, paket B setara dengan SMP atau MTS, paket C setara dengan SMA atau MA, dan paket C kejuruan setara dengan SMK atau MAK. 8. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. Yang pertama, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Yang kedua, Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP. Yang ketiga, Kelompok Belajar. Yang keempat, Majelis Taklim. Dan yang kelima, Lembaga PAUD Nonformal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.